Pernah nggak sih kalian merasa waktu terus berjalan tapi tugas-tugas belum juga terselesaikan? Nah, hari ini kita akan membahas cara mengalahkan sikap menunda-nunda dan membuang-buang waktu dengan strategi yang keren dan efektif. Menunda-nunda itu nggak cuma bikin kita tertekan, tapi juga bisa menghambat impian dan tujuan besar kita. Kita semua tahu betapa pentingnya memaksimalkan waktu, apalagi di era digital ini, di mana distraksi begitu banyak. Dalam video ini, aku akan berbagi tips jitu yang bisa kalian terapkan untuk mengatasi kebiasaan buruk ini. Dari memahami alasan kita suka menunda hingga langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil, semuanya akan dibahas tuntas di sini. Jadi, siap-siap untuk mengubah cara pandang kalian tentang manajemen waktu. Yuk, kita hadapi rasa malas dan jadi lebih produktif bersama-sama. Ambil catatan kalian dan simak baik-baik, karena tips ini pasti akan membantu kalian mencapai potensi terbaik. Let's beat procrastination and make every second count. Menunda-nunda dan membuang waktu adalah masalah yang sering kita hadapi di era digital ini. Semua orang pasti pernah merasa malas atau ragu untuk memulai tugas, kan? Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa strategi efektif untuk mengatasi kebiasaan ini. Dengan memahami penyebab dan menerapkan teknik yang tepat, kalian bisa lebih produktif dan efisien. Yuk, simak berbagai metode yang bisa membantu kalian mengatasi sikap menunda-nunda. Pertama-tama, penting untuk mengidentifikasi alasan di balik kebiasaan menunda-nunda. Rasa takut gagal, merasa overwhelmed, atau tidak yakin dengan hasil akhir sering menjadi penyebabnya. Dengan mengetahui apa yang membuat kalian ragu, kalian bisa mencari solusi yang tepat. Misalnya, jika takut gagal adalah masalahnya, coba deh fokus pada proses dan belajar dari setiap langkah. Mengetahui penyebab utama membantu kalian untuk mencari strategi yang lebih efektif. Jadi, mari kita mulai dengan memahami akar masalahnya. Metode Eisenhower Matrix adalah salah satu cara efektif untuk memprioritaskan tugas. Teknik ini membagi tugas menjadi 4 kuadran, mendesak dan penting. Penting tapi tidak mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak serta tidak penting. Kuadran pertama adalah tugas yang harus segera diselesaikan. Kuadran kedua adalah tugas yang penting namun bisa direncanakan. Kuadran ketiga adalah tugas yang bisa didelegasikan. Dan kuadran keempat adalah tugas yang bisa diabaikan. Dengan metode ini, kalian bisa lebih fokus pada tugas yang benar-benar penting. Selanjutnya, cobalah menggunakan teknik time blocking untuk mengatur waktu kalian. Teknik ini melibatkan pembagian waktu dalam blok-blok tertentu untuk kegiatan spesifik. Misalnya, alokasikan 1 jam khusus untuk belajar dan 1 jam untuk bersosialisasi. Selama waktu yang telah ditentukan, fokuslah sepenuhnya pada kegiatan tersebut. Teknik ini membantu kalian untuk lebih terfokus dan menghindari multitasking. Time blocking memungkinkan kalian untuk mengatur waktu dengan lebih baik. Metode 2-minute rule adalah strategi sederhana namun efektif untuk mengatasi tugas kecil. Aturan ini menyarankan bahwa jika ada tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, lakukanlah segera. Misalnya, jika ada email yang bisa dibalas dalam waktu singkat, balaslah sekarang juga. Dengan cara ini, tugas-tugas kecil tidak menumpuk dan membuat kalian merasa overwhelmed. Ini membantu menjaga beban kerja kalian tetap ringan dan teratur. Cobalah metode ini dan rasakan perbedaannya. Membuat jadwal harian yang teratur juga bisa sangat membantu. Dengan memiliki jadwal yang jelas, kalian bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Tentukan waktu khusus untuk belajar, bekerja, dan beristirahat. Pastikan untuk mematuhi jadwal tersebut dan hindari gangguan. Menggunakan aplikasi kalender atau planner bisa membantu kalian mengingat tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadwal yang teratur akan meningkatkan disiplin dan produktivitas kalian. Ciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas. Lingkungan yang bersih dan teratur dapat meningkatkan konsentrasi kalian. Jauhkan dari barang-barang yang bisa mengalihkan perhatian seperti gadget atau televisi. Jika perlu, gunakan aplikasi pemblokir situs untuk menghindari gangguan dari media sosial. Lingkungan yang kondusif akan membantu kalian fokus dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Buatlah ruang kerja kalian nyaman dan bebas dari distraksi. Teknik SMART Goals adalah metode yang efektif untuk menetapkan tujuan. Teknik ini membuat tujuan kalian menjadi spesifik, measurable, terukur,
achievable, dapat dicapai, relevant, dan time-bound, terikat waktu. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, kalian bisa lebih fokus dan termotivasi. Misalnya, daripada mengatakan, saya ingin belajar lebih banyak, tetapkan tujuan seperti, saya akan belajar 1 jam setiap hari selama sebulan. Dengan tujuan SMART, kalian bisa melacak kemajuan dan tetap termotivasi. Menggunakan teknik Eat That Frog juga bisa membantu mengatasi penundaan. Teknik ini mengajarkan kita untuk menyelesaikan tugas yang paling sulit atau menakutkan terlebih dahulu. Setelah tugas berat selesai, tugas-tugas lainnya akan terasa lebih ringan. Fokuslah pada satu tugas besar yang perlu diselesaikan dan selesaikan sebelum melakukan hal lain. Metode ini membantu mengurangi rasa malas dan meningkatkan produktivitas. Cobalah metode ini dan rasakan perbedaannya. Motivasi internal sangat penting dalam melawan kebiasaan menunda-nunda. Temukan alasan kuat mengapa kalian perlu menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, pikirkan tentang manfaat jangka panjang atau reward yang akan kalian dapatkan setelah selesai. Memiliki motivasi yang jelas akan membuat kalian lebih terdorong untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Jangan lupa untuk memberi diri kalian reward setelah mencapai target. Motivasi yang tinggi akan membantu kalian tetap bersemangat dan fokus. Mengatasi sikap menunda-nunda juga memerlukan latihan disiplin diri yang konsisten. Latihlah diri kalian untuk mematuhi jadwal dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Mulailah dengan hal-hal kecil dan secara bertahap tingkatkan tingkat kesulitan. Disiplin diri juga melibatkan kemampuan untuk menahan godaan dan tetap fokus pada tugas yang ada. Dengan melatih disiplin diri secara konsisten, kalian akan semakin terbiasa untuk tidak menunda-nunda. Disiplin diri adalah keterampilan yang bisa diperoleh dengan latihan. Berkolaborasi dengan teman atau rekan kerja juga bisa membantu mengatasi sikap menunda-nunda. Belajar atau bekerja bersama teman bisa membuat kalian lebih bertanggung jawab. Teman bisa memberikan dorongan tambahan dan membantu kalian tetap termotivasi. Selain itu, diskusi dengan teman bisa membuka perspektif baru dan solusi yang lebih baik. Cobalah untuk membentuk kelompok studi atau kerjasama dengan teman-teman. Kolaborasi bisa membuat proses belajar atau bekerja menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Menggunakan teknik mind mapping dapat membantu dalam mengorganisir ide dan tugas. Teknik ini melibatkan pembuatan diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai ide dan tugas. Dengan mind map, kalian bisa melihat gambaran besar dari tugas yang perlu diselesaikan. Ini membantu dalam memecah tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Cobalah untuk membuat mind map untuk tugas atau proyek kalian dan lihat bagaimana ini membantu dalam perencanaan. Teknik ini sangat berguna untuk mengatasi penundaan. Self-care dan istirahat juga sangat penting dalam meningkatkan produktivitas. Jangan lupa untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat dan melakukan aktivitas yang menyenangkan. Istirahat yang cukup membantu menjaga kesehatan fisik dan mental kalian. Jika kalian terlalu lelah, kualitas kerja akan menurun dan penundaan bisa semakin parah. Sisihkan waktu untuk relaksasi dan aktivitas yang kalian nikmati. Dengan keseimbangan yang baik, kalian akan lebih siap untuk menghadapi tugas. Terakhir, lakukan evaluasi rutin terhadap kemajuan kalian. Luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah kalian capai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam strategi manajemen waktu kalian. Dengan melakukan evaluasi, kalian bisa menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Evaluasi diri membantu kalian untuk belajar dari pengalaman dan terus berkembang. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Jadi, itulah berbagai strategi dan metode untuk mengatasi sikap menunda-nunda dan membuang-buang waktu. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan dan inspirasi untuk meningkatkan produktivitas kalian. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah pencapaian besar. Jangan ragu untuk mencoba berbagai metode dan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Abnormal Thinker Squad, let's make every moment count and beat procrastination together. Semoga tips dan trik yang kita bahas bisa membantu kalian mengatasi kebiasaan menunda-nunda dan memaksimalkan waktu dengan lebih baik. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan adalah pencapaian besar. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan teruslah beradaptasi dalam perjalanan kalian. Kalian punya potensi besar, dan dengan manajemen waktu yang baik, kalian bisa mencapai semua impian kalian.
Jangan lupa untuk terus berlatih disiplin diri dan mencari motivasi dalam setiap hal yang kalian lakukan. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, beritahu aku di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel Abnormal Thinker untuk konten inspiratif dan edukatif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap detik itu berharga.